Kalian harus tahu nih, dalam serial SpongeBob SquarePants, kalian mungkin pernah memikirkan beberapa pertanyaan random terkait animasi ini. Mungkin salah satunya adalah kenapa Plankton memilih untuk menikahi komputer yang merupakan barang buatannya sendiri. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi nih? Karen sendiri adalah komputer canggih anti-air yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Karen pada awalnya hanyalah merupakan sebuah kalkulator seperti yang terungkap dalam episode berjudul Go Go Gas. Plankton kemudian mulai mengembangkan Karen dari hari ke hari sehingga Karen menjadi komputer yang lebih canggih. Dari mulai layar berukuran besar hingga mulai tangan buatan dan dapat berjalan sendiri. Pada awalnya Plankton menginstal Karen untuk dijadikan sistem keamanan, namun seiring berjalannya waktu, Karen malah menjadi asisten Plankton dan menjadi satu-satunya karakter yang dapat mengerti Plankton dengan baik. Karena itulah Plankton mulai mencintai Karen dan mengajaknya berkencan ketika Plankton masih duduk di bangku sekolah. Hingga singkat cerita, Plankton mulai memutuskan untuk menikahi Karen dan foto pernikahan mereka bisa dilihat melalui episode berjudul Computer Overload. Ya, hubungan mereka bisa dilihat sebagai bentuk cinta artificial, di mana seseorang bisa sangat mencintai dan menyayangi benda miliknya sendiri. Kalian harus tahu nih, dalam serial SpongeBob SquarePants, tepatnya pada episode berjudul I'm with Stupid, Patrick diceritakan sedang menyambut kedatangan kedua orang tuanya di rumah. Orang tua Patrick bernama Herb dan Margie yang diperlihatkan sebagai sepasang bintang laut dengan bentuk dan baju yang senada dengan Patrick. Namun kemudian Nickelodeon merilis serial spin-off dengan judul The Patrick Star Show yang memperlihatkan kedua orang tua Patrick memiliki bentuk yang berbeda dari serial SpongeBob sebelumnya. Pada serialnya, orang tua Patrick diketahui bernama Margie Bunny Star dan Herb Cecil Star dan sering dipanggil Margie dan Herb. Sedangkan dalam serial spin-off-nya mereka dipanggil Bunny dan Cecil. Hal inilah yang kemudian membuat banyak fans mempertanyakan perubahan kedua karakter ini. Nah, tahukah kalian perubahan ini terjadi karena Nickelodeon melakukan redesign atau pembaruan karakter terhadap kedua orang tua Patrick. Vincent Waller sebagai co-eksekutif dari serial SpongeBob dan The Patrick Star Show mengungkapkan bahwa desain awal kedua orang tua Patrick terlalu membosankan, tidak menghibur dan kurang menyenangkan, sehingga Nickelodeon memutuskan untuk mengubah karakter tersebut. Namun pergantian bentuk karakter ini banyak menuai tanggapan negatif karena dianggap tidak menghormati Stephen Hillenburg selaku pencipta karakter di serial SpongeBob SquarePants. Kalian harus tahu nih, dalam serial SpongeBob SquarePants, tepatnya di episode Sandy, SpongeBob and the Worm, terdapat seekor monster cacing besar yang meneror warga Bikini Bottom. Cacing besar itu disebut sebagai cacing besar Alaska yang pernah merusak Bikini Bottom dan memakan banyak barang milik para penduduknya. Walaupun dalam serial tersebut, monster ini hanya ditampilkan sebanyak 2 kali, yaitu pada episode Sandy, SpongeBob and the Worm, dan episode My Leg. Namun karakter antagonis ini rupanya cukup populer karena sering menjadi meme di berbagai sosial media. Nah, terlepas dari itu, pernahkah kalian bertanya-tanya apakah ada cacing besar Alaska di dunia nyata? Berdasarkan karakter yang ditampilkan, cacing besar Alaska mungkin saja terinspirasi dari Giant Gippsland Earthworm, yaitu sejenis cacing besar lokal asal Australia yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Selain itu, inspirasi dari cacing besar Alaska ini juga terdapat dalam novel fiksi ilmiah berjudul Dune karangan Frank Herbert tahun 1965 dan telah diadaptasi menjadi film pada tahun 1984 dan 2001, serta sebuah film lain asal Amerika berjudul Tremors yang tayang pada tahun 1990. Nah, adegan cacing besar Alaska jatuh dari tebing juga merupakan parodi dari bagian akhir film Tremors yang pertama. Kalian harus tahu nih, dalam serial SpongeBob SquarePants, Sandy Cheek merupakan salah satu karakter yang paling bersahabat dengan SpongeBob. Dia digambarkan sebagai orang jenius di Bikini Bottom dan sering membantu karakter lain dengan penemuannya yang luar biasa. Namun sebagai satu-satunya karakter perempuan yang ramah kepada SpongeBob, banyak orang menduga bahwa kedua karakter tersebut memiliki hubungan khusus yang lebih dari sekedar pertemanan. Ya, perhatian Sandy kepada SpongeBob juga banyak terlihat di beberapa episode, seperti di Karate Island di mana Sandy melindungi SpongeBob dari agent property, dan Karate Chopper di mana Sandy membela SpongeBob agar tidak dipecat oleh Tuan Krab. Nah, anggapan ini mungkin tidak sepenuhnya salah nih, karena dalam sebuah episode, SpongeBob pernah menikahi Sandy secara nggak sengaja. Hubungan lebih mereka berdua terbukti dalam sebuah episode berjudul Truth or Square, di mana Sandy dan SpongeBob menyelenggarakan sebuah pernikahan sebagai bagian dari drama mereka. Namun, pendeta dalam pernikahan tersebut nyata dan tidak mengetahui bahwa acara pernikahan mereka hanyalah pura-pura saja dan merupakan bagian dari drama. Hal ini secara otomatis menjadikan SpongeBob dan Sandy sebagai pasangan suami istri. Aku tidak tahu kalau ini drama.